Shadow Slave bab 371 Prestasi akademik. Guru Julius juga sama, tapi persepsi Sunni tentangnya telah berubah. Bukan hanya karena betapa pentingnya hal-hal yang dia pelajari dari instruktur tua itu ternyata untuk kelangsungan hidupnya, tetapi juga karena buku-buku sejarah yang baru saja dia baca. Omong-omong, berapa umur Guru Julius? Sunni tidak pernah memikirkannya, tetapi setelah mempelajari lebih lanjut tentang api abadi dan generasi pertama dari kebangkitan, dia tidak bisa tidak melihat mentornya dalam cahaya baru. Guru Julius pastilah jika tidak seumuran dengan tokoh-tokoh legendaris itu, setidaknya dari generasi yang sama. Orang-orang itu telah hidup melalui masa-masa yang jauh lebih gelap dan lebih kejam. Mereka selamat dari akhir dunia, dan membangun yang baru dari reruntuhan. Sunni, anakku. Sebelum Sunni bisa bereaksi dengan baik, dia dipeluk dengan penuh gairah. Kemudian, Guru Julius begitu saja mendorongnya ke kursi terdekat. Akhirnya, kamu kembali. Aku tidak pernah ragu bahwa kamu akan kembali, bahkan tidak untuk sesaat. Tidak ada muridku yang akan membiarkan dirinya mati dengan mudah, loh. Tunggu, apa yang aku bicarakan? Tentu saja, kamu tahu. Bagaimanapun juga, kamu sendiri adalah salah satu muridku. Sunni hanya bisa tersenyum sambil mendengarkan kegembiraan dalam suara lelaki tua itu. Sebelum datang ke sini, dia sedikit khawatir Guru Julius bahkan tidak akan mengingatnya. Terlepas dari kenyataan bahwa kursusnya bukan yang paling populer di akademi, instruktur eksentrik itu pasti telah membimbing ribuan sleeper sepanjang karirnya. Apa satu lagi? Tapi, untungnya, Sunni salah. Tapi, anakku, setahun penuh, apakah kamu sangat menyukainya di alam mimpi sehingga kamu tidak ingin kembali? Apakah kamu tidak berpikir bahwa guru lamamu akan sangat khawatir? Atas nama para dewa. Apa telah terjadi? Sunni sedikit ragu, lalu berkata dengan nada meminta maaf, "Yah, Guru Julius. Begini, aku berakhir di wilayah alam mimpi yang belum dijelajahi. Dan satu-satunya pintu gerbang di sana dijaga oleh Valen Terror." Pria tua itu berkedip. Surga, betapa mengerikan. Jadi apa yang kamu lakukan? Sunni mengangkat bahu. Baiklah, singkatnya. Aku bertemu dengan dua gadis cantik, mengantar mereka ke kastil kuno, menghabiskan beberapa bulan menjelajahi kota terkutuk, melakukan pencarian yang panjang dan sulit untuk menemukan mahkota sihir. Membunuh iblis, membantu seorang putri menjadi ratu, berpartisipasi dalam satu atau dua perang, memanjat dan menara jahat, dan akhirnya berakhir di dekat gerbang. Pada dasarnya, aku selamat. Seperti yang kau ajarkan padaku. Guru Julius mendengarkannya dengan sangat hati-hati, lalu mengangguk beberapa kali. Bagus. Kamu hebat, seperti yang diharapkan dari salah satu muridku. Tapi, Sunni. Mata lelaki tua itu tiba-tiba bersinar terang, penuh kegembiraan. Apakah kamu mengatakan sesuatu tentang wilayah yang belum dijelajahi? Sunni tersenyum, lalu mengaktifkan komunikatornya. Ya. Faktanya, saya telah menyusun laporan panjang tentang hal-hal yang telah saya lihat, perjuangkan, dan temukan di sana. Apakah Anda ingin melihatnya? Saya dapat mengirimkannya kepada Anda. Guru Julius menunduk karena malu. Sebuah laporan? Kamu seharusnya tidak. Kamu pasti sangat sibuk sekarang. Namun, meski dia mengatakan itu, lelaki tua itu sudah membuka file tersebut. Begitu dia mulai membaca, matanya melebar, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Brilian. Ini brilian. Tunggu. Apa itu?
Kamu bahkan ingat untuk memasukkan kutipan dalam rahasia aslinya? Itu anakku. Luar biasa. Hah, reruntuhan yang terpelihara dengan baik? Seluruh kota. Apakah ada? Ada. Astaga. Butuh waktu bagi Guru Julius untuk membaca sekilas laporan itu. Sepanjang seluruh proses, dia terus bergumam di bawah hidungnya dengan nada yang semakin bersemangat. Beberapa komentar Sunny mengerti, sementara beberapa lainnya benar-benar di atas kepalanya. Seperti, arsitektur Greystone, kemungkinan koneksi ke Third Wandering Archon, atau era Babel script mana yang sesuai dengan itu? Atau, tikus, itu akan menunjukkan kepada Sando bajingan sombong betapa salahnya ocehan Universal Origin of Rituals-nya. Mata lelaki tua itu berangsur-angsur tumbuh semakin lebar. Akhirnya, dia menonaktifkan komunikatornya dan menatap Sunny dengan ekspresi sangat gembira. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik, Sunny. Tentu saja, laporanmu sangat kasar dan membutuhkan banyak pekerjaan untuk dipublikasikan, tapi ini akan membuat begitu banyak orang senang. Saya dapat menyebutkan nama di setidaknya selusin teori yang dapat diperluas, dikonfirmasi, atau disangkal berkat semua data baru yang Anda berikan. Dan itu hanya di luar kepala saya. Belum lagi semua kebaikan yang akan datang dari deskripsi terperinci dari begitu banyak tipe baru makhluk mimpi buruk yang Anda sertakan. Guru Julius tersenyum bangga. Kamu benar-benar memiliki hati seorang penjelajah, nak. Sangat sedikit orang yang memilikinya, dan dari mereka, bahkan lebih sedikit yang memiliki pikiran tajam seperti milikmu. Belum lagi kemampuan untuk menjelajah kehamparan alam mimpi yang mematikan dan tidak hanya kembali hidup-hidup, tetapi juga ingat untuk melihat lebih dari apa yang ada di depan mereka. Tetapi berkat orang-orang seperti itulah kita dapat memperdalam pengetahuan tentang mantra. Dia menghela nafas. Sebagian besar Awaken hanya tahu cara meretas dan menebas. Mereka cenderung memandang kita dengan sangat sedikit, tetapi hanya karena mereka tahu cara meretas dan menebas. Untungnya, hanya ada sedikit orang cerdas di sini dan di sana. Sunny menatap mentornya dengan sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan reaksi yang begitu kuat. Dia hanya menuliskan temuannya tentang Forgotten Shore untuk menyenangkan lelaki tua itu, mengingat mereka memiliki hobi yang sama. Maaf, diterbitkan. Apa maksudmu dengan itu, tepatnya? Guru Julius meliriknya dengan percikan lucu di matanya. Oh, jangan khawatir. Orang tua ini tidak akan merampas hadiah dari muridnya sendiri. Saya akan membantu Anda membawa kertas ini ke keadaan yang layak secara gratis. Saya bahkan tidak perlu dianggap sebagai seorang penjahit, meskipun itu akan membuat saya bahagia jika Anda melakukannya. Untuk apa saya butuh uang? Saya punya lebih banyak uang daripada yang bisa saya belanjakan. Sunny memiringkan kepalanya, lalu berkedip beberapa kali. Hatinya tiba-tiba digenggam oleh emosi yang membara. Maaf, Guru Julius. Tapi, apakah Anda mengatakan sesuatu tentang uang? Pria tua itu menatapnya dengan bingung. Ya, benar. Bukankah itu sebabnya Anda menyusun laporan yang luar biasa ini? Untuk menerima poin kontribusi dari pemerintah? Sunny berlama-lama sebentar, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya ingin kau membacanya. Aku bahkan tidak tahu poin kontribusi apa yang kau sebutkan itu. Guru Julius menatapnya sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak. Oh, astaga. Sungguh murid yang baik. Kamu benar-benar membuatku senang hari ini, Sunny. Dedikasi yang murni untuk panggilan mulia seorang penjelajah. Aku berharap lebih banyak orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti kamu.
Tanpa pamrih? Apa maksudmu tanpa pamrih? Tidak ada satupun tulang tanpa pamrih di tubuhku. Apakah benar-benar ada uang yang bisa dihasilkan dari laporan bodohku? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pemerintah memberi penghargaan kepada mereka yang memperkaya basis pengetahuan yang kami miliki tentang mantra, alam mimpi, dan makhluk mimpi buruk dengan sangat murah hati. Semakin langka dan semakin penting informasi yang Anda kirimkan, semakin banyak poin kontribusi yang Anda terima. Poin ini bisa kemudian ditukar dengan berbagai hal berguna, atau diubah menjadi kredit. Mengingat belum ada yang pernah menjelajahi Forgotten Shore sebelumnya, dan seberapa komprehensif laporan Anda. Saya katakan Anda akan menerima jumlah yang cukup besar. Anda benar-benar tidak mengetahui hal ini? Sunni perlahan menggelengkan kepalanya. Bagaimana? Seberapa besar kita berbicara? Seperti jika saya ingin menyewa apartemen. Tidak, rumah. Jika saya ingin menyewa rumah di daerah kota dengan udara bersih, berapa minggu hadiah ini akan dibeli? Guru Julius memberinya tatapan aneh. Sewa rumah. Contoh yang aneh. Sunni, dengan betapa uniknya data yang kamu sumbangkan, kamu tidak perlu menyewa rumah. Bukankah lebih mudah untuk membelinya saja? Sunni tidak bisa segera menanggapi. Dia sedang dalam proses jatuh dari kursinya. Budak Bayangan bab 372 Nama para dewa. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketenangan yang cukup untuk melanjutkan percakapan. Sunni dan Guru Julius mengobrol sebentar, membahas proses penerbitan laporan yang tepat, perubahan apa yang harus dilakukan, dan bagaimana mereka akan bekerja sama untuk mewujudkan proyek tersebut. Semua itu, tentu saja, harus terjadi hanya setelah Sunni menetap di alam impian dan menemukan benteng untuk berlabuh. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengerjakan makalah akademis. Guru Julius juga membagikan beberapa pengetahuannya tentang pemukiman manusia di alam mimpi dan pandangannya tentang cara memutuskan benteng yang tepat. Namun, semua sarannya dapat dijelaskan dalam satu kalimat, cari satu dengan pipa ledeng yang bagus. Sunni tidak yakin harus berbuat apa, tapi dilihat dari ekspresi kesakitan di wajah lelaki tua itu memang merupakan faktor penting. Akhirnya, dia berhasil mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang benar-benar ingin dia pelajari. Ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak jelas dalam satu hal. Saat menjelajahi kota gelap, aku menemukan beberapa tempat pemujaan. Namun, dewa yang mereka sembah sepertinya berbeda dari yang kudengar di mimpi buruk pertamaku. Apakah manusia asli dari alam mimpi semuanya memiliki dewa yang berbeda? Guru Julius memandangnya dan tersenyum. Para dewa. Itu memang topik yang menarik. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, iya dan tidak. Para dewa yang disembah di berbagai daerah memiliki nama yang berbeda. Tetapi dari apa yang bisa kita katakan, semua nama itu menggambarkan entitas yang sama. Konsensus saat ini adalah bahwa dewa dari alam mimpi sebenarnya adalah makhluk yang sebenarnya. Mungkin makhluk dari peringkat ilahi. Sunni mengangguk. Benarkah? Lalu, di mana mereka sekarang? Pria tua itu menghela nafas. Itu adalah hal yang aneh tentang para dewa. Mereka mati, sama seperti semua yang lain di alam mimpi mati. Mereka tampaknya hidup dalam periode waktu dari banyak mimpi buruk, tetapi reruntuhan yang telah kita temui dan jelajahi sebagian besar menggambarkan mereka sebagai dihancurkan. Oleh apa atau siapa, kami tidak tahu. Kami juga tidak tahu apakah mereka ada sebelum atau sesudah mantra mimpi buruk itu sendiri muncul. Dia berlama-lama sebentar, lalu menambahkan.
Tapi kami tahu beberapa hal tentang para dewa. Misalnya, ada berapa banyak dari mereka? Sunni tersenyum. Biarku tebak. 7. Guru Julius terkekeh. Kamu akan berpikir begitu kan? Tapi tidak, hanya ada 6 dewa. Nama mereka yang paling umum adalah matahari, perang, binatang buas, badai, hati, dan bayangan. Meskipun nama-nama itu tidak adil, sejujurnya Sunni mengangkat alis. Benarkah? Bagaimana bisa? Mentornya menggosok dagunya, lalu berkata dengan ragu. Yah, dewa adalah makhluk yang terlalu besar untuk dijelaskan dengan satu kata. Misalnya saja Dewi Perang. Oh, ya, jenis kelamin mereka tampaknya sangat lincah. Dewa perang seharusnya adalah dewa peperangan, dan dalam perasaan, dia adalah. Tapi dia juga dewa kehidupan. Apa? Bagaimana itu masuk akal? Pria tua itu tersenyum. Perang identik dengan perjuangan, dan apakah kehidupan jika bukan perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup? Jadi Dewi Perang juga bisa disebut Dewi Kehidupan. Dia juga Dewi Kemajuan, teknologi, kerajinan, kecerdasan, dan melalui semua ini, Dewi Pelindung umat manusia. Guru Julius asyik dengan bidang favoritnya dan bersinggungan kecil, atau ambil contoh dewa binatang. Ia juga sering digambarkan sebagai Dewi Bulan, serta berburu, nafsu duniawi, darah, kecantikan, dan siklus kelahiran dan kematian. Dewa Matahari juga penguasa cahaya, seorang manifestasi dari api, hasrat, penciptaan, dan kehancuran. Dewa Badai juga adalah dewa kedalaman, samudra, kegelapan, bintang, perjalanan, bimbingan, dan bencana. Dan seterusnya. Sunni terbatuk. Bagaimana dengan dewa bayangan? Instruktur eksentrik mengangkat bahu. Aku tidak terlalu akrab dengan yang itu. Sejauh dewa pergi, Shadow tidak terlalu menonjol. Yah, sebagai bayangan seharusnya, kurasa. Dia kadang-kadang disebut dewa perdamaian, kematian, pelipur lara, dan misteri. Itu saja, saya pikir. Sunni ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, begitu. Sulit membayangkan bahwa hanya 6 entitas yang bertanggung jawab atas semua itu. Apakah mungkin ada dewa lain? Guru Julius berpikir sejenak, lalu mengangkat bahu. Tentu saja ada banyak makhluk yang sebagian dewa, atau bahkan hampir sama kuatnya dengan dewa itu sendiri. Tapi kita tidak tahu banyak tentang mereka. Contohnya Daemon. Sunni menahan napas. Daemon adalah makhluk yang sangat misterius. Mereka digambarkan memiliki kekuatan yang hampir sama dengan para dewa, tetapi dengan sifat yang berbeda. Mereka juga tampaknya telah menciptakan diri mereka sendiri, atau setidaknya muncul entah dari mana. Hampir tidak ada yang diketahui tentang mereka, kecuali fakta bahwa ada 7 dari mereka. Satu lebih mengerikan dari yang lain. Dia mengangkat alis. Mengerikan. Mengapa mereka mengerikan? Orang tua itu tersenyum. Apa yang bisa lebih menakutkan daripada makhluk yang muncul entah dari mana? Memiliki kekuatan yang cukup untuk berperang melawan surga? Jangan lupa bahwa yang paling ditakuti manusia adalah hal yang tidak diketahui. Mungkin para dewa hampir sama. Sunni ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu akhirnya bertanya, Guru Julius. Apakah kamu pernah mendengar tentang yang tidak dikenal? Mentornya memberinya tatapan aneh, lalu tertawa. Pertanyaan macam apa itu? Bukankah aku mendedikasikan seluruh hidupku untuk menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui? Kurasa kurang tidur mempengaruhimu, nak. Ayo, aku sudah cukup menyia-nyiakan waktumu. Seperti yang baru terbangun Anda harus berlarian,
mencoba mencari perlindungan atau menjilat diri sendiri ke klan penyambutan. Saya akan merekomendasikan Anda beberapa buku tentang para dewa dan keilahian, untuk dibaca setelah Anda menetap di sana di alam impian. Sunni tersenyum lemah, menyadari bahwa Guru Julius tidak tahu apa-apa tentang penenun, alasan kematian para dewa, dan yang tidak diketahui. Anehnya, dia merasa lega. Budak Bayangan bab 373 bersatu kembali. Meninggalkan kompleks penidur, Sunni merasa seolah-olah musim dingin yang dingin pun tidak bisa menahannya untuk tidak mengantuk lagi. Bertanya-tanya jam berapa sekarang, dia mendongak karena kebiasaan dan melirik matahari. Matahari serba salah. Tiba-tiba, Sunni terbangun, tangannya secara naluriah terulur untuk memanggil Midnight Sun. Butuh beberapa saat baginya untuk mengenali kesalahannya. Oh, matahari itu biasa. Hanya saja tidak sama dengan di Forgotten Shore. Dia juga tidak perlu mengukur waktu dengan mengamati langit lagi. Dia memiliki komunikator yang dapat menunjukkan kepadanya jam berapa sekarang, hingga nanodetik yang tepat. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni kembali ke kompleks rumah sakit. Dia terlambat untuk peringatan. Semacam orang-orang yang selamat dari tentara pemimpi seharusnya berkumpul hari ini untuk merayakan mereka yang masih hidup dan mengenang mereka yang telah gugur. Memasuki pusat medis, dia menuju ke ruang konferensi, tetapi kemudian berhenti sejenak di depan monitor yang terpasang di dinding. Di sana, 100 nama ditampilkan, mencantumkan semua orang yang berhasil kembali. Dan di atasnya, ada 3 yang sangat istimewa, dibesarkan oleh serigala bulbul lagu kejatuhan Evie, Kai, dan Casey. Sunni menatap ketiga nama sejati itu selama beberapa saat, lalu perlahan menurunkan pandangannya. Tepat di bawahnya ada namanya sendiri. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Sunni membuka pintu dan memasuki aula. Mantan Sleeper of the Forgotten Shore semuanya ada di sana, setidaknya mereka yang terbangun di akademi atau bisa datang ke sana untuk peringatan. Dia melihat sekeliling kerumunan, mencari wajah-wajah yang dikenalnya. Aneh melihat semua orang ini kembali ke dunia nyata. Terutama tanpa Nevis. Sekarang setelah mereka keluar dari bahaya dan kehilangan pemimpin mereka, tidak banyak yang bisa menyatukan mereka, dan begitu banyak yang memisahkan mereka. Sebelumnya, mereka dipersatukan oleh kebutuhan dan keinginan Changing Star yang tak tertahankan. Sekarang, tidak ada yang tersisa untuk mencegah keluhan lama memisahkan mereka. Namun, ratusan orang yang selamat tampak bersatu secara aneh. Mungkin itu adalah trauma bersama dari pengalaman mengerikan mereka di alam mimpi, atau hal lain yang Sunni tidak bisa mengerti, tapi tidak ada pemisahan di antara mereka. Sebaliknya, setiap kebangkitan yang berkumpul di aula tampaknya berbagi ikatan yang tak terlihat dengan yang lainnya. Aneh, banyak orang menyambut kedatangannya dengan salam hangat. Sunni tersenyum canggung dan melakukan yang terbaik untuk membalas niat baik mereka. Setelah beberapa pertemuan seperti itu, dia akhirnya melihat Kai di belakang kerumunan. Sunni tersandung dan menatap temannya selama beberapa detik. Aku akan terkutuk. Bagaimana pria itu bisa menjadi lebih cantik? Kebangkitan membuat sosok Kai yang ramping semakin anggun, wajahnya yang sempurna semakin tampan, dan mata hijau elektriknya semakin memesona. Rambut pirang gelapnya yang indah sekarang dipotong dan ditata dengan rapi, pakaiannya sederhana dan sangat modis. Dan beberapa potong perhiasan yang dia kenakan entah bagaimana berhasil meningkatkan setiap fitur itu dengan memberinya perhatian yang tepat. Begitu. Ketidakadilan seperti itu, sambil mendesah kesal,
Sunni menerobos kerumunan dan mendekati temannya. Kai memperhatikannya dari jauh, dan kemudian, aula konferensi tiba-tiba menjadi lebih cerah karena senyumnya yang cerah. Sunni, kamu akhirnya di sini? Sunni ingin menjawab, tapi kemudian membeku sesaat, memperhatikan seorang asing di sebelah pemuda menawan itu. Seorang wanita muda yang sakit-sakitan dan sangat kurus sedang duduk di kursi roda, menatap mereka dengan ekspresi lelah. Jelas ada sesuatu yang cacat pada tubuhnya. Dia kurus tidak sehat, dengan kulit pucat membentang di atas tulang rapuh dan tulang punggungnya bengkok aneh. Kakinya tampak tak bernyawa dan lemah, terselip canggung di pijakan kursi rodanya. Lehernya jelas berjuang untuk menopang beban kepalanya. Hanya ketika wanita muda itu tersenyum nakal, dia akhirnya mengenalinya. Ada apa, Dufus? Kau tercengang melihat kecantikanku? Sambil cekikikan, Evie memutar kursi rodanya, seolah memberinya kesempatan untuk melihat baik-baik. Evie, itu Evie. Sunni menatapnya selama beberapa saat, mencoba menghubungkan citra pemburu wanita perkasa yang dikenalnya tinggi, kuat, cantik, dan penuh semangat dengan wanita muda yang kurus dan lemah ini. Dia hanya berbicara ketika rasa sakit dari cacat menembus pikirannya, tidak juga. Apa yang terjadi padamu? Evie tersenyum dan mengangkat bahu. Tidak apa-apa, begitulah aku selama ini, di dunia nyata. Sesuatu bergerak dalam ingatan Sunni. Dia ingat bagaimana mereka berdua duduk di balok penyangga katedral yang hancur, berbicara dengan berbisik. Bagi sebagian dari kita, dunia nyata lebih seperti neraka daripada alam mimpi. Itulah yang dikatakan Evie saat itu. Melihat ekspresi aneh di wajahnya, dia menyeringai. Ah, jangan khawatir tentang itu. Setidaknya sekarang aku terbangun, aku bisa menggerakkan tanganku. Lihat ini. Dia meraih pegangan roda, lalu menyeimbangkan kursinya pada sudut tertentu dan memutarnya lagi. Lihat, bukankah itu hal paling keren yang pernah kamu lihat? Sunni ragu-ragu sebentar, lalu berkata pelan. Ya, salah satu yang paling keren, sejauh ini. Evie tersenyum padanya, lalu melirik Kai, lihat, Knight. Aura selebritasmu tidak memiliki apa-apa pada karismaku yang membara. Pria muda itu menatapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tiba-tiba maju selangkah dan memeluk Sunni. Sunni, syukurlah kau masih hidup. Sunni menggeliat sedikit, tapi kemudian menyerah untuk dipeluk. Dengan ekspresi pasrah. Dia bertahan selama yang dia bisa dan kemudian berkata dengan gigi terkatup, kenapa aku tidak boleh hidup? Bodoh, aku bukan orang yang tubuh kurus dan tak sadarkan diri harus diseret sampai ke gerbang. Kai meremasnya lebih erat, lalu akhirnya melepaskan cengkeramannya. Mundur selangkah, pemuda menawan itu ragu-ragu selama beberapa detik dan menghela nafas. Tetap saja, dengan keberuntunganmu, aku terkejut bahwa seluruh spire tidak jatuh begitu saja di kepalamu. Sunni membeku, lalu memaksakan senyum. Ya, itu akan sangat buruk, bukan? Shadow Slave bab 374 makan malam dengan teman. Segera, beberapa instruktur muncul. Dalam suasana khusyuk dan nyaring, masing-masing dari mereka memberikan pidato singkat. Memberi selamat kepada para penyintas tentara pemimpi karena telah mengatasi kesulitan yang tak terukur dan kembali ke dunia nyata hidup-hidup. Mereka juga berbicara tentang mereka yang telah jatuh, dan memberikan kata-kata penghiburan, mengatakan bahwa pengorbanan mereka tidak akan dilupakan oleh umat manusia. Lagi pula, umat manusia hanya terus ada karena pria dan wanita muda menyukai mereka. Bagi Sunni, kata-kata itu terdengar hampa dan kosong.
tetapi kata-kata itu memengaruhi banyak orang di kerumunan. Dia melihat beberapa orang menangis, yang lain berusaha memasang wajah tegar. Setiap orang telah kehilangan seorang teman, rekan, atau orang yang dicintai selama hari-hari terakhir yang penuh gejolak di Forgotten Shore. Akhirnya, instruktur rock naik panggung dan berbicara panjang lebar tentang arti menjadi seorang yang bangkit, tugas mereka untuk melindungi umat manusia, dan apa yang harus mereka lakukan dan harapkan dalam beberapa hari ke depan. Namun, pada titik tertentu, dia terganggu. Lady Nevis, beritahu kami apa yang terjadi padanya? Dengungan suara naik di atas kerumunan, semua orang bergabung dalam permohonan itu. Instruktur rock menghela nafas. Tenang, bangkit. Aku akan memberitahumu semua yang kami tahu. Orang-orang yang selamat dari tentara pemimpi terdiam, menatapnya dengan intensitas yang menusuk. Pria perkasa itu ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkata, seperti yang kalian semua ketahui sekarang, Gateway of the Forgotten Shore tampaknya telah dihancurkan. Changing Star, yang memutuskan untuk mengalihkan perhatian Valen Terror agar orang-orangnya dapat melarikan diri, tidak berhasil melewatinya tepat waktu. Ketegangan yang berat dan tersiksa menggantung di udara. Pria dan wanita muda yang berkumpul di aula tetap diam, tetapi wajah mereka menunjukkan badai emosi yang menyakitkan yang berkecamuk di hati mereka. Instruktur rock melanjutkan. Namun, dia masih hidup di luar sana, di alam mimpi. Tanda-tanda vital dan pembacaan aktivitas otaknya semuanya stabil. Tampaknya Lady Nevis berhasil lolos dari teror, setidaknya. Dia tidak perlu mengatakan sisanya. Semua orang mengerti apa artinya, dia terjebak di alam mimpi, tanpa cara untuk kembali. Sunny melirik orang-orang yang baru bangkit di sekitarnya, bertanya-tanya seperti apa reaksi mereka nantinya. Kesalahan, duka, kemarahan. Namun, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Beberapa saat kemudian, sebuah suara bergema dari kerumunan, penuh keyakinan teguh, dia akan kembali. Jika ada yang bisa melakukannya. Lady Nevis, gelombang suara kemudian bergabung dengan yang pertama, semuanya menyatakan persetujuan mereka. Itu benar. Dia mengubah bintang api abadi. Dia tidak akan mati. Siapa bilang dia lolos dari teror? Aku bertaruh Lady Nevis saat ini sedang memanggang dagingnya. Melihat peta dan memikirkan di mana menemukan gerbang lain. Tepat. Api abadi tidak bisa dipadamkan. Tidak ada rasa bersalah, kesedihan, atau bulu. Hanya berharap. Hanya iman. Merasa tidak nyaman, Sunny menoleh ke Evie dan Kai. Keduanya tampak sedikit sedih, tapi anehnya tenang. Apa? Bagaimana menurut kalian? Evie ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mengangkat bahu. Aku agak setuju. Jika ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sana, itu adalah putri. Kedengarannya mustahil, tapi, maksudku, itu dia. Kau tahu bagaimana dia? Kai terdiam sebentar, lalu mengangguk. Itu juga yang aku yakini. Atau setidaknya mencoba untuk percaya. Mengatakan kata-kata itu, dia melihat sekeliling dengan perhatian dan berkata, tapi Casey pasti sangat terpukul. Apa kau melihatnya? Sunny menatapnya muram, lalu berbalik. Aku melakukannya sebelumnya. Dia adalah. Anehnya, hari ini gadis buta itu tidak ditemukan. Untuk bantuannya, Kai menghela napas, lalu mengusap wajahnya. Aku ingin sekali tidur. Susah, begadang selama itu. Bagaimana dengan kalian? Sunny mengangkat bahu. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Aku juga punya sebungkus stimulan tingkat militer untuk membuatku tetap terjaga selama beberapa hari lagi.
Evie melirik mereka dan menyeringai. Aku tidak mengantuk sama sekali. Namun, sejujurnya, aku sekarat karena kelaparan. Pasti ada makanan di sini kan? Beberapa waktu kemudian, mereka sudah berada di kantin kompleks rumah sakit. Sunny dan Kai sudah selesai makan malam, dan mengamati dengan takjub saat Evie menyelesaikan porsi keempatnya. Ada segunung kecil piring kosong di depannya. Akhirnya, pemburu itu selesai dengan makanannya dan bersandar dengan lelah di kursi rodanya, penuh kepuasan. Ah, itulah hidup. Sunny, bawakan aku minuman. Dia menatapnya dengan ekspresi gelap dan bertanya. Aku sudah membawakanmu 3 nampan terakhir. Mengapa kamu tidak bertanya pada Kai? Evie menyeringai. Bukankah kamu yang termuda? Hormati yang lebih tua, bocah. Juga, Kai dan aku adalah jagoan sekarang. Jauh dari kemampuanmu. Mengapa aku meminta nama sejati yang gagah berani untuk menyajikan makanan kepadaku ketika ada gremlin tanpa nama sepertimu berkeliaran sekitar? Sunny mengertakkan gigi. Lalu dengan patuh berdiri dan pergi membawakan minuman untuk wanita muda itu. Ketika dia kembali, Kai menatapnya meminta maaf. Maaf tentang itu, Sunny. Sebenarnya, aku sangat terkejut kamu tidak menerima nama asli juga. Tidak ada yang lebih pantas mendapatkannya daripada kamu, menurutku. Sungguh. Sunny bergerak dengan tidak nyaman dan berkata, iya. Kamu tidak salah. Aku memang pantas mendapatkan nama asli, bukan? Benar-benar parodi. Evie terkikik. Hei, Knight. Menurutmu apa nama asli Sunny? Kai berkedip beberapa kali, meski sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, aku tidak yakin. Sesuatu seperti kata terakhir terkenal, dia terkekeh ringan, dan kemudian menambahkan, atau tidak benar, itu terjadi. Bagaimana denganmu, Evie? Bagaimana menurutmu? Evie melirik Sunny, lalu tersenyum nakal. Terlihat bagus dalam gaun. Dia menatapnya dengan pembunuhan di matanya. Hai. Sementara wanita muda kurus itu tertawa, Sunny menoleh ke Kai dan mengerutkan kening. Ngomong-ngomong soal nama sejati. Evie, aku bisa mengerti, tapi Nightingale, kamu benar-benar dinamai seperti bandmu? Ada apa dengan itu? Kemudian, dia menatap pemanah yang menawan itu dengan curiga dan berkata dengan nada muram, Kai, katakan padaku dengan jujur. Mantra, itu juga salah satu fangirlmu kan? Temannya tersedak minumannya, lalu menyeka wajahnya dengan canggung dan menatap Sunny dengan pandangan mencela. Akhirnya, dia melihat ke bawah dan menghela nafas. Jika iya, maka itu tidak baik. Paling-paling, itu adalah Sasaeng. Shadow Slave Bab 375 Jalan Terpisah. Sunny tersenyum dan bersandar di kursinya, lalu menatap teman-temannya dengan rasa ingin tahu. Ada pertanyaan yang sangat ingin dia tanyakan, tapi berusaha untuk tidak sampai sekarang. Apa kemampuan keduamu? Kata-katanya menggantung di udara selama beberapa saat. Tiba-tiba, Kai terbatuk karena malu dan memalingkan muka. Setelah beberapa detik, dia berkata dengan nada yang aneh, aku bisa melihat sangat jauh sekarang, kapanpun aku mau. Bahkan saat tidak ada cahaya. Aku juga seharusnya bisa melihat melalui ilusi dan segala bentuk pengaburan, apapun artinya. Dan, aku juga bisa melihat melalui objek. Sunny dan Evie menatapnya dan bertanya hampir bersamaan, seperti menembus dinding? Seperti melalui pakaian? Kai bersembunyi di balik gelasnya, berlama-lama sebentar. Lalu menjawab dengan suara kecil. Ya, tapi aku tidak akan pernah. Sementara Sunny mencoba membayangkan mengapa Kai menolak untuk melihat menembus dinding,
Evie tertawa terbahak-bahak. Begitu, kemampuan yang hebat. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke Sunny dan bertanya, "Hei, Dufus. Aku yakin kamu sering ingin menusukku dengan sesuatu yang tajam. Mau coba?" Dia mengerutkan kening bingung, lalu mengangkat alis. "Tidak." "Kenapa aku harus menikahmu?" Evie menatapnya dengan harapan yang tertulis jelas di wajahnya, lalu mendesah kecewa saat dia tidak bergerak. "Ah, sayang sekali. Saya ingin menunjukkan kemampuan kedua saya kepada Anda. Pada dasarnya, itu membuat seluruh tubuh saya kebal." "Ya, relatif, tentu saja. Kulit baja, kesepakatan semacam itu. Peningkatan pertahanan komprehensif yang sangat manis, jika aku sendiri yang mengatakannya." Sunny berkedip dan menatap wanita muda kurus itu dengan sedikit kagum. Memang, itu adalah kemampuan yang sangat kuat. Dikombinasikan dengan Evie sebelumnya, itu membuatnya menjadi sosok yang sangat tangguh di medan perang. Seolah-olah dia belum menjadi ancaman nyata. Evie meliriknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nah, bagaimana denganmu?" Dia bergeser sedikit. Jenis teleportasi jarak pendek bersyarat yang sangat rapi. Kai bisa melihat menembus dinding, aku bisa menembus dinding. Sementara kamu bisa menembusnya, kurasa. Dengan gaya biadabmu yang biasa. Evie menyeringai. Membajak, ya, pilihan kata yang menarik. Aku ingin tahu apakah. Sunny buru-buru mengganti topik pembicaraan. Jadi, apa rencana kalian? Benteng apa yang akan kalian tuju? Pertanyaannya yang tiba-tiba mengubah suasana percakapan. Untuk sesaat, keheningan yang aneh terjadi di antara mereka. Ketiganya memiliki ekspresi kontemplatif dan sedih di wajah mereka. Situasi ini memang tak terhindarkan, tetapi mereka berusaha menghindari diskusi selama mungkin. Sebagian besar karena itu sedikit canggung dan sedikit sedih. Kembali ke Forgotten Shore, mereka bertiga telah menjalin ikatan, dan sekarang, tergantung pada pilihan mereka, ikatan itu kemungkinan besar akan melemah atau putus. Masa depan akan memimpin masing-masing di jalan mereka sendiri, mungkin ke arah yang berlawanan. Baik atau buruk, mereka akan berpisah. Mungkin takdir akan mempertemukan mereka lagi, suatu hari nanti. Atau mungkin juga tidak. Setelah beberapa saat, Evie menghela nafas. Aku tidak tahu, sungguh. Aku telah menerima undangan dari klan Valor dan klan Song, tapi... Kau tahu aku tidak melakukannya dengan baik dengan otoritas. Plus, tidak ada dari mereka yang bergerak untuk membantuku ketika aku sangat membutuhkannya. Hanya sekarang saya adalah komoditas panas, mereka semua tiba-tiba baik dan ramah. Menggosok saya dengan cara yang salah, jujur saja. Dia melihat ke kursi rodanya, lalu merosot di dalamnya dengan lelah. Ngomong-ngomong, aku mungkin akan menerima tawaran mereka, atau mungkin juga tidak. Itu tergantung pada bagaimana cara tercepat untuk mempersiapkan mimpi buruk kedua. Mungkin aku akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjadi seorang master segera jika aku tinggal mandiri dan tidak harus bersaing dengan ahli waris yang sebenarnya untuk sumber daya dan. Setelah mimpi buruk kedua, tubuh spiritual seseorang menjadi tubuh fisik mereka. Mencapai peringkat master akan membebaskan Evie dari kecacatannya yang parah, jadi Sunny memahami motivasinya dengan sempurna. Sekarang dia tahu mengapa dia mengatakan itu untuknya, berjuang untuk menaklukkan mimpi buruk kedua adalah satu-satunya cara. Lucunya, bukan karena keinginannya sendiri, Sunny berakhir dalam situasi yang sama. Kai terdiam beberapa saat. Kemudian, dia juga menghela nafas. Bagi saya, agensi saya telah memberi saya posisi yang sangat baik di Bastion.
Jadi saya akan segera pergi ke sana. Saya tidak perlu melawan makhluk mimpi buruk lainnya untuk waktu yang sangat lama. Saya rasa, mungkin bahkan tidak pernah, untuk seseorang yang berbicara tentang aman dan nyaman selama sisa hidupnya, dia tidak terdengar terlalu senang. Ada nada keengganan dalam suaranya. Bahkan, malu. Sunny mengerutkan kening. Kamu segera turunkan nada itu, Kai. Tidak ada yang salah dengan hidup seperti orang seharusnya, tidak perlu khawatir dimakan setiap hari. Bahkan tidak berpikir untuk merasa buruk karenanya. Mengerti, pria muda yang menawan itu tersenyum sedih dan mengangguk. Ya, maafkan ketidaktahuanku. Tapi bagaimana denganmu, Sunny? Sunny menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu mengangkat bahu. Ya. Aku kaya sekarang. Kalian tidak akan percaya, kawan, tapi ternyata, menulis beberapa patah kata tentang hal-hal yang kalian lihat di alam mimpi benar-benar bisa memberi kalian uang. Dan, saya pikir saya bisa musang saya cara untuk menerima gaji dari akademi sebagai asisten peneliti, apapun artinya. Jadi, sebenarnya, saya belum memutuskan benteng tertentu. Tapi saya bisa memilih salah satu dari mereka, karena pemerintah sangat ramah. Baik Evie maupun Kai menatapnya dengan ekspresi ragu, jelas mencoba membayangkan Sunny sebagai seorang akademisi, atau bahkan seorang instruktur. Kemudian, keduanya menggelengkan kepala mereka secara bersamaan. Tidak bisa membayangkan. Ya, terdengar salah. Tapi tentang benteng. Jadi kamu mau pilih yang mana? Dia berpikir sebentar, lalu mengangkat bahu. Belum tahu. Tapi aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Sesuatu yang sangat sedikit orang tahu atau pikirkan. Seorang pria yang sangat bijak menyuruhku untuk mendasarkan pilihanku padanya. Sunny diam sejenak, lalu berkata dengan serius, plumbing. Rahasia hidup bahagia adalah menemukan benteng dengan pipa ledeng yang bagus. Segera, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Perpisahan mereka hangat dan pahit. Setelah mengantar Kai dan Evie pergi, Sunny tinggal di luar sebentar, lalu kembali ke kamarnya di salah satu lantai bawah tanah kompleks rumah sakit. Hari sudah malam, dan matanya penuh dengan pasir. Dengan geraman kesal, Sunny mengeluarkan salah satu obat perangsang dari bungkusnya dan menempelkannya di kulitnya. Segera, api dingin mengalir melalui pembuluh darahnya. Jantungnya berakselerasi, dan pikirannya jernih. Sunny merasa segar, berenergi, dan siap mengunyah pegunungan. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk dorongan seperti itu. Itu pasti akan diikuti oleh tabrakan yang melemahkan dengan kekuatan yang sama. Kecuali jika dia menggunakan stimulan lain, lalu yang lain, dan yang lainnya. Hanya dengan setiap yang baru, durasi efeknya akan dipersingkat, dan tekanan pada tubuhnya akan meningkat. Jika dia adalah manusia biasa, hatinya mungkin akan meledak hanya dari salah satu tambalan sederhana ini. Pemerintah tidak bercanda dengan teknologi militernya. Tapi dia belum siap untuk membuat keputusan dulu. Dia harus melakukan beberapa hal lagi. Seperti akhirnya memeriksa memori barunya.